Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah tutorial untuk pengisian e-kinerja bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana langkah kepala sekolah membuat SKP pada e-kinerja untuk Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi, ini adalah untuk Provinsi Jawa Timur. Karena untuk Provinsi Jawa Timur itu copy paste dari aplikasi SeaMaster. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kepala sekolah belum membuat SKP, maka bawahannya tidak bisa membuat SKP. Jadi, pastikan kepala sekolah sudah membuat SKP dan atasannya itu sudah benar. Atau atasan dari kepala sekolah itu sudah membuat SKP terlebih dahulu juga. Nah, langkahnya seperti ini, kita langsung saja. Kepala sekolah bisa masuk pada kinerja.bkn.go.id, kemudian klik login, dan bisa masukkan username dan password e-kinerja atau bisa menggunakan aplikasi MySAPK. Jadi username dan password di sini adalah username dan password MySAPK. Maka bisa lakukan sign in. Dan nantinya Bapak Ibu untuk kepala sekolah masuk pada profil. Jadi yang pertama kali dicek, jadi untuk mengecek adalah pada profil. Di sini pastikan data atasan di sini sudah benar semua. Jadi di sini bisa mengecek data pribadi terlebih dahulu. Misalnya ada kesalahan, maka pada data pribadi bisa klik edit profil. Dan pastikan unornya adalah unit kerja Bapak Ibu. Kenapa? Karena SKP Bapak Ibu nantinya akan dibuat untuk sebagai pedoman SKP bawahan-bawahan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu salah memilih unor di sini, maka tidak akan jadi satu dengan unor-unor yang bawahan Bapak Ibu. Pastikan di sini datanya benar. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa ngecek data atasan. Pastikan data atasan Bapak Ibu adalah kepala cabang dinas ataupun kepala dinas yang lain. Seperti itu. Jadi pastikan di data pribadi maupun di data atasan. Itu saja poinnya. Nah, kemudian di sini ada juga di klaim unor. Pada klaim unor, di sini pastikan Bapak Ibu klaim unor. Misalnya di sini masih berwarna hijau, maka pastikan berwarna orange seperti ini. Di sini kan sudah pimpinan unor. Jadi Bapak Ibu sebagai pimpinan unor. Nah, selanjutnya kita masuk pada fitur SKP. Nah, di SKP di sini ketika Bapak Ibu belum mengerjakan, pastinya kosong. Dan Bapak Ibu bisa klik tambah SKP di sini. Kemudian di sini unornya pastikan, kemudian atasan Bapak Ibu itu sudah benar, pastikan. Kenapa? Karena misalnya atasan di sini salah, maka tidak akan masuk pada atasan Bapak Ibu. Pastikan benar. Misalnya di sini masih kosong, maka nantinya Bapak Ibu bisa klik reload. Seperti itu. Nah, kemudian periode awal 01/01/2022, kemudian periode akhir adalah 31/12/2022. Pendekatan adalah kuantitatif. Dan ingat untuk SKP yang di sini, jika Bapak Ibu bukan PLT maka bisa abaikan. Nah, klik OK. Dan yang barusan saya tambahkan SKP itu adalah kalau kita ngerjakan di e-master informasi SKP. Nah, sekarang langkahnya kita akan mengisikan SKP yang di SeaMaster akan dipindahkan pada SKP yang ada di e-kinerja yang ada di sini. Setelah membuat informasi SKP yang barusan, nah ini muncul nantinya. Yang awalnya kosong akan muncul seperti ini. Unornya di sini sudah benar dan statusnya di sini draft. Draft artinya masih dalam proses pengerjaan. Kemudian Bapak Ibu bisa klik detail SKP. Nah, pada detail SKP di sini Bapak Ibu bisa cek data-datanya. Nama Bapak Ibu, kemudian nama pejabat penilainya. Seandainya nama pejabat penilai di sini kosong, maka Bapak Ibu bisa klik muat ulang yang ada di sini. Muat ulang, pastikan di sini benar. Nah, ketika di sini masih belum muncul, maka pastikan Bapak Ibu muat ulang. Ketika muat ulang, jika sudah benar, pastinya di sini muncul. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu ketika sudah muncul, maka Bapak Ibu bisa tambahkan RHK yang ada di situ. Nah, ketika Bapak Ibu memilih atasannya itu sudah benar, maka di sini akan muncul. Dan ketika atasan Bapak Ibu pastinya juga sudah mengerjakan. Misalnya belum mengerjakan, maka biasanya di sini no match, seperti itu. Pastikan kepala dinas itu sudah mengerjakan Bapak Ibu. Ketika belum mengerjakan, maka tidak akan bisa. Nah, jadi seperti itu. Ketika setelah itu, maka Bapak Ibu bisa memilih rencana hasil kerja atasan yang bisa diintervensi.
Misalnya yang ini, tercapainya pengelolaan pendidikan pada cabang dinas. Karena SMA SMK maka saya pilih yang ini saja. Dan klarifikasi atasan, klarifikasi RHK-nya maka pilih organisasi. Ketika ini Bapak Ibu tidak memilih organisasi, ini tidak bisa di breakdown oleh bawahan Bapak Ibu, tidak bisa diintervensi. Oleh sebab itu, untuk kepala sekolah pastikan memilih organisasi, tertahu di unit organisasi. Jadi bisa diambil oleh bawahan-bawahan Bapak Ibu. Ingat, untuk kepala sekolah pilih yang organisasi. Kecuali Bapak Ibu ini sebagai guru maka pilih yang individu. Tapi kalau untuk kepala sekolah wajib memilih organisasi. Honornya tinggal memilih juga, jenis RHK-nya pilih yang utama, dan rencana hasil kerjanya kita tinggal memilih yang di e-kinerja, maksudnya yang di SKP SIMASTER. Nah, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah bisa masuk pada akun SKP yang bersangkutan, kemudian pilih fitur SKP, dan nantinya yang akan kita kopikan pada e-kinerja tersebut yaitu pada menu SKP yang ada di sini. Nah, pada fitur SKP di sini diklik, kemudian nantinya akan loading dan akan ditampilkan halaman seperti ini. Jadi yang ditampilkan adalah halaman untuk proses SKP-nya, yaitu di menu SKP yang ada di sini. Nah, inilah yang kita masukkan pada aplikasi e-kinerja. Nah, langkahnya seperti ini. Ketika sudah Bapak Ibu membuka aplikasi SKP di SIMASTER, Bapak Ibu sekarang buka aplikasi SKP di e-kinerja. Nah, Bapak Ibu bisa klik tambahkan RHK yang ada di sini. Kemudian rencana hasil kerja atasan yang diintervensi ini, Bapak Ibu bisa menyamakan dengan yang ada di sini. Tercapainya pengelolaan pendidikan pada cabang dinas. Nah, di sini ternyapanya pengelolaan pendidikan pada cabang dinas. Nah, di sini ya Bapak Ibu, untuk SMA SMK bisa memilih yang poin yang kedua ini. Kalau pendidikan khusus yang di atas. Nah, kita pilih yang di sini untuk kepala sekolah SMK ataupun SMA. Kemudian klarifikasinya. Nah, ingat klarifikasi RHK ini harus organisasi tertahu di unit organisasi. Seandainya nih Bapak Ibu tidak memilih yang di sini, maka nantinya di fitur bawahan akan muncul atasan masih belum membuat organisasi SKP. Jadi seperti itu muncul keterangannya. Oleh sebab itu pastikan klarifikasi RHK di sini adalah organisasi, tertahu di unit organisasi. Nah, di sini tinggal memilih saja unornya, kemudian jenis RHK-nya kita pilih yang utama, dan rencana hasil kerjanya kita tinggal copy paste dari yang ada di SIMASTER yang ada di sini. Jadi rencana hasil kerja tinggal kopikan, terlaksananya pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tertentu sebagai kepala sekolah. Tinggal diklik yang ini, dikopikan, kemudian tempel, dan pastekan di sini. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita akan menambahkan indikator. Nah, untuk indikator, Bapak Ibu bisa klik tambah indikator di sini. Dan ingat, untuk indikator itu Bapak Ibu bisa lihat yang ada di sini. Indikator kinerja atau IKI. Nah, ini Bapak Ibu bisa kopikan dan bisa Bapak Ibu pastekan di sini. Nah, ini apa nih bentuknya, aspeknya, kuantitas apa kualitas? Nah, ternyata di sini adalah kuantitas. Maka Bapak Ibu bisa pilih kuantitas. Indikatornya IKI-nya kita ambilkan dari yang di sini, indikator IKI-nya. Nah, kemudian targetnya berupa apa? Di sini targetnya adalah 1 laporan. Nah, kita klik 1 laporan. Seperti itu baru Bapak Ibu bisa klik OK. Dan selanjutnya Bapak Ibu untuk yang kedua, Bapak Ibu kan di sini ada 1 2 3 4. Maka yang kedua Bapak Ibu bisa yang ini. Bisa klik terlaksananya yang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kita klik copy, kemudian kita pilih lagi. Kita tambahkan RHK kembali. Langkahnya bagaimana? Kita klik tambah RHK kembali. Akan tapi ketika di sininya sama, di sini misalnya terlaksananya pembelajaran, pembimbingan, tugas tertentu sebagai kepala sekolah. Nah, ini kan berbeda. Baru ini bisa ditambahkan. Tapi kalau sama biasanya cukup 1, nantinya berbeda pada IKI-nya Bapak Ibu. Berbeda pada ininya. Nah, kalau untuk menambahkan RHK kembali, Bapak Ibu bisa klik tambah RHK, kemudian bisa menambahkan indikator lagi. Jadi klik tambah RHK, kemudian ininya kita pilih yang mana? Nah, saya pilihkan yang tidak sama. Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai kepala sekolah, kita klik copy. Dan ini masih pada tercapainya pengelolaan pendidikan, satuan pendidikan. Sama di sini. Tercapainya pengelolaan pendidikan pada cabang dinas, sama Bapak Ibu. Kemudian ininya jangan lupa untuk pilih organisasi dan UPT-nya kita pilih yang itu. Memang ownernya Bapak Ibu, kemudian pilih yang utama. Nah, di sininya kita pilih terlaksananya pengembangan. Nah, kita kopikan dari yang rencana hasil kerja yang di sini. Kemudian kita klik
Dan langkah berikutnya kita akan menambahkan indikator. Nah, indikatornya yang mana? Nah, jadi kita tinggal mengkopikan yang ini. Di copy, kemudian kita tambahkan indikator. Aspeknya apa di sini? Aspeknya ternyata kuantitas. Nah, ini kuantitas yang nomor 2. Kita tambahkan kuantitas, indikatornya ini, kemudian targetnya berapa? Targetnya adalah 1 laporan. Yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi kita tulis 1 laporan. Kemudian kita klik OK. Sudah bertambah. Nah, seperti itulah berikutnya Bapak Ibu bisa menambahkan untuk yang poin 3 dan 4. Jadi sama langkahnya. Akan tetapi ini ketika ininya sama, contohnya misalnya terlaksananya proses pembelajaran dan pembimbingan ini sama kan dengan yang di sini sebagai kepala sekolah, persis sama persis. Otomatis di sininya cukup 1. Nah, otomatis yang di sininya ini cukup 1 untuk ininya, untuk apa namanya? Untuk RHK-nya cukup 1, tapi indikatornya nanti kita tambahkan yang berbeda. Kuantitas, kemudian kita tambahkan yang jumlah laporan pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jika misalnya itu sama dengan yang di depan, ini 1 laporan. Nah, sehingga akan bertambah seperti ini. Jadi ada 2 yang perbedaan. Jumlah laporan pelaksanaan pembelajaran dengan jumlah laporan pelaksanaan tugas lainnya yang relevan. Nah, yang ini. Jadi ada 2. Dengan RHK yang sama. Nah, jika RHK-nya sama seperti itu. Maka Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengajuan pada atasan Bapak Ibu dengan cara klik ajukan SKP yang ada di sini, klik ajukan SKP. Kemudian apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP, maka Bapak Ibu bisa klik OK. Nah, nantinya ketika setelah seperti itu, SKP Bapak Ibu itu akan masuk pada pimpinan. Dan tugas pimpinan nantinya akan menyetujui ataupun menolak. Tinggal di cross check kembali oleh pimpinan Bapak Ibu. Nah, jadi cukup seperti itu Bapak Ibu untuk kepala sekolah. Pastikan RHK Bapak Ibu itu masuk dari e-master ke e-kinerja. Dan kemudian organisasi, pilih RHK-nya yang organisasi bukan individu. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kepala sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.